Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam proses pembangunan nasional. Universitas Bakti Kencana Subang hadir untuk memberikan kemajuan pendidikan dan berdaya saing yang unggul di masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Fatmawati Kari, Magister Terapan Kebidanan dari Program Studi Kebidanan Universitas Bakti Kencana. Video ini saya susun dan saya sajikan sebagai bagian dari dokumen pendukung pelaksanaan unsur kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2025. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan komitmen serta kontribusi saya sebagai dosen dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi proses pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan sesuai standar akademik dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Saya sendiri bertanggung jawab mengembangkan dan mengampu pembelajaran semester, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas dengan beban 3 SKS pada semester 4. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang mencakup 14 kali tatap muka dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kebidanan di tatanan komunitas. Mahasiswa akan mempelajari peran dan tanggung jawab bidan di masyarakat, pendekatan kebidanan komunitas yang berkelanjutan, manajemen pelayanan kebidanan berbasis kebutuhan masyarakat, serta penguatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Pembelajaran mencakup konsep dasar kebidanan komunitas, identifikasi masalah kesehatan di wilayah kerja, pengelolaan program kesehatan ibu dan anak berbasis komunitas, serta kolaborasi lintas sektor. Mahasiswa juga dilatih untuk melakukan pemetaan wilayah, pengumpulan data, penyuluhan kesehatan, serta pelaksanaan program-program preventif dan promotif. Mata kuliah ini mendukung pengembangan kompetensi bidan yang mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim di tingkat masyarakat. Pembelajaran ini dilakukan melalui tatap muka di kelas, diskusi kelompok, penugasan mandiri, serta praktek lapangan dan dokumentasi pencatatan dengan pendekatan problem-based learning. Secara garis besar, capaian pembelajaran pertemuan 1 sampai dengan 14 meliputi CPL ke-1, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 2, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang sesuai dengan bidang keahlian didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri. CPL 3, menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan perempuan, ibu, dan anak. CPL 4, mampu melaksanakan promosi dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu, anak, dan KB dengan menggunakan media yang sudah dirancang oleh institusi. Berikut saya sampaikan pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu di pertemuan ke-6 untuk peran dan tanggung jawab bidan di komunitas. Ya, di pertemuan ke-6 ini kita di kelas Asuhan Kebidanan Komunitas. Ya, mungkin sebelum kita mulai sesi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai.
Selesai. Ya. Seperti yang sesuai dengan rencana pembelajaran tentang pertemuan ke-6, yaitu tentang peran dan tanggung jawab bidan di komunitas. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama menjelaskan tugas utama bidan di komunitas, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tugas tambahan, yang ketiga memahami tanggung jawab profesional bidan dalam pelayanan kebidanan komunitas. Sebelum kita masuk ke apa itu peran bidan di komunitas, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bidan di komunitas? Boleh, Salwa? Memberikan pelayanan kebidanan kepada lingkungan masyarakat. Oke, ada lagi? Boleh, Indri? Bidan yang melakukan pelayanan kebidanannya kepada keluarga atau masyarakat di suatu wilayah tertentu. Oke, betul ya. Maka kita lihat definisi yang sebenarnya adalah bidan yang memberikan pelayanan kebidanan di lingkungan masyarakat. Baik tadi yang dari Selwa utarakan maupun Indri. Kedua-duanya mempunyai definisi yang sama di lingkungan masyarakat, ya, baik secara bidan desa maupun bidan praktek mandiri. Selanjutnya kita bahas tentang tugas utama bidan di komunitas. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, terdiri dari asuhan antenatal, intranatal, dan postnatal, serta tumbuh kembang bayi. Yang kedua adalah pelayanan keluarga berencana. Kita dapat melakukan tugas utamanya melalui edukasi, pemahaman, penyuluhan tentang pelayanan keluarga berencana. Yang ketiga ada penyuluhan kesehatan masyarakat tentang gizi. Gizi pemenuhan nutrisi di setiap orang akan berbeda-beda. Bagaimana mempola gizi tersebut dan apa saja menu yang harus disajikan untuk masyarakat yang baik. Kemudian imunisasi, yang mana imunisasi ini akan diberikan penyuluhan melalui posyandu. Kemudian PHBS. PHBS itu dengan cara pola hidup bersih dan sehat, seperti tidak merokok, kemudian mencuci tangan dan membuang sampah. Yang keempat, tugas utamanya adalah deteksi dini risiko kehamilan dan KDRT. Ya, salah satu tugas utama bidan di komunitas itu kita mengetahui kapan adanya permasalahan yang lebih awal diketahui pada kasus kehamilan. Kemudian KDRT ini menjadi salah satu faktor yang menjadi hal yang tertutup sifatnya, karena setiap orang akan berbeda dalam penanganan. Selanjutnya ada rujukan. Setelah di poin nomor 4 ini deteksi, kita harus melakukan rujukan kasus apabila ditemukan dengan kasus risiko tinggi. Tugas utama lainnya yang selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ibu hamil. Tadi ya, ada pelayanan antenatal, lalu kita bentuklah jejaring antar ibu hamil melalui kelompok ibu hamil yang dinamakan kelas ibu hamil. Kemudian pemberdayaan lainnya ada posyandu dan kader kesehatan. Tugas utama lainnya juga pencatatan dan pelaporan. Ya, segala bentuk pelaporan kita tuangkan ke dalam kohort ibu, bayi, dan KB. Lalu kerjasama lintas sektor, baik itu PKK sebagai jejaring keluarga, kemudian puskesmas, RT, RW, dan dinas sosial dalam koordinasi jaminan kesehatan masyarakat. Tadi tugas utama. Sekarang kita lakukan pembahasan mengenai tugas tambahan. Di samping kita punya tugas utama atau pokok, kita juga memiliki tugas tambahan bidan di komunitas. Yang pertama, membantu program pemerintah seperti eliminasi stunting, ya. Eliminasi stunting ini salah satu indikator yang menjadi program pemerintah Indonesia, di mana kita harus bagaimana upaya membuat zero stunting. Sementara di wilayah kita di Jawa Barat
stunting masih dengan prevalensi cukup tinggi. Jadi tugas kita sebagai seorang bidan di komunitas harus mengkaji bagaimana cara pola eliminasi stunting ini dapat diturunkan. Kemudian ada program TBC dan HIV melalui program konseling pranikah. Konseling pranikah ini didapatkan dari kantor urusan agama yang memberikan rekomendasi kepada bidan desa untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat pranikah. Membina kader kesehatan dan duta kesehatan remaja. Salah satu tugas tambahan ya, pembinaan kader. Tadi melalui pelatihan, mitra kerja, jejaring, kemudian kegiatan posyandu lansia atau remaja. Pendampingan keluarga sehat. Pendampingan keluarga sehat pada kasus-kasus sekarang ini menjadi faktor pendekatan keluarga yang menjadi indikator utama keberhasilan sebuah masyarakat atau suatu masyarakat. Sedangkan tanggung jawab bidan sendiri di komunitas ada yang namanya profesionalisme. Kita melakukan tugas, kita melaksanakan tugas harus sesuai dengan etika dan praktik kebidanan. Ya, keamanan dan keselamatan juga perlu kita kaji sebagai tanggung jawab. Salah satunya tadi dalam tugas pokok kita ada menemukan deteksi dini risiko kehamilan, kemudian dilakukan rujukan pada kasus risiko tinggi. Kerahasiaan informasi klien juga menjadi tanggung jawab bidan. Kita tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang hasil pemeriksaan yang kita dapat, baik itu di masyarakat maupun di praktek mandiri. Kecuali tadi kerahasiaan ini dimintai oleh hukum. Ya. Kemudian tanggung jawab sosial ada edukasi dan advokasi. Selanjutnya pelaporan dan dokumentasi yang tepat waktu. Jika kita melaksanakan kegiatan di komunitas, di masyarakat, apabila kita melakukan pada tanggal 10 bulan Maret, maka kita harus melakukan pelaporan dokumentasi yang di hal yang sama, di jam yang sama. Ya, sehingga semua terekam melalui laporan jejak daripada semua dokumentasi yang ada. Kompetensi yang harus dimiliki, ini adalah poin kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan. Ya, yang pertama komunikasi yang efektif, komunikasinya jelas, terarah kepada siapa dan tujuan daripada yang akan dilakukan komunikasi. Selanjutnya ada kepemimpinan, ya tadi ada apa siapa saja? RT, PKK, ya, puskesmas, itu salah satu kepemimpinan di masyarakat. Selanjutnya manajemen kasus dasar. Manajemen kasus dasar di sini yang pertama itu kasusnya kita harus bisa membuat perencanaan asuhan, diimplementasikan, lalu dilakukan evaluasi. Nah, di situ merupakan salah satu manajemen kasus dasar melalui kompetensi yang harus dimiliki. Kemudian ada pengambilan keputusan berbasis bukti, ya, melalui data, ya, kemudian rekam, kemudian pengalaman yang kita tarik menjadi pengambilan keputusan. Lalu ada kerjasama tim kesehatan. Kita biasanya kerjasama tim kesehatan dengan siapa aja kalau di lapangan? Perawat, tidak. Oke. Perawat dan lagi kerjasama tim kesehatan terdiri dari bidan dan perawat serta dokter masuk ke dalam kolaborasi. Nah, ada studi kasus singkat ya tentang hal tersebut. Boleh dibacakan, Nice? Seorang bidan menemukan bayi dengan BPLR di lingkungan tempat tugasnya. Apa langkah yang harus dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya? Nah, apa yang harus dilakukan? Boleh? Pertama, menilai kondisi umumnya terlebih dahulu.
menjaga suhu tubuh bayi, pemberdayaan nutrisi, lalu pemantauan tanda vital, pencatatan dan pengawalan lalu rujukan. Oke. Ya, ada lagi? Pioni bisa menambahkan? Apa kalau menemukan? Asuhan dan edukasi kepada keluarganya, terus kalau misalnya ditemukan tanda bahaya pada bayi tersebut, dilakukan. Oke ya, betul. Jadi memang kita seorang bidan menemukan kasus tersebut, kita langsung kaji terlebih dahulu. Asuhan apa yang harus diberikan, tepat tidak, dan edukasi keluarga. Ya, karena BBLR akan memiliki efek yang cukup besar ke depannya bagi bayi. Ya. Oke. Kesimpulan mungkin di sini akan kita simpulkan bersama. Bidan di komunitas memiliki peran penting ya dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta tugas dan tanggung jawabnya mencakup pelayanan kebidanan, promosi kesehatan dan pengembangan program komunitas. Untuk itu diperlukan kompetensi ya, komunikasi yang baik dan kerjasama lintas sektor. Oke, setelah simpulan ini maka selesai untuk pembelajaran pada hari ini dan tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai. Lalu tadi ada studi kasus yang nanti mungkin kita semua atau kalian bisa melakukan penugasannya di rumah, lalu dikirimkan ke kita melalui sistem ya di Sevima pembelajarannya. Ya, itu saja mungkin. Ada yang bertanyakan terlebih dahulu? Cukup? Paham? Oke. Ya, kalau gitu nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya untuk pertemuan 7 ya. Kita lihat lagi pengaturan RPS-nya. Apakah nanti ada penugasan sebelum dilakukan pembelajaran. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.